Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai T lymphocyte cell mediated immunity. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 terdiri dari Belvania Nabila Putri, Amelia Dwi Wahyuni, Rizka Laila Amaria, Ailska, dan juga Amelia Salsabila. Selanjutnya, ada beberapa outline yang akan kami jelaskan. Di antaranya terdapat introduction, pengembangan dan fungsi, mekanisme kerja sel T, dan juga resistensi mikroba. Pembahasan pertama yaitu introduction, di mana T limfosit atau T cell merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berkembang di sel punca pada sumsum tulang belakang dan beredar melalui kelenjar timus. Sel T memainkan peran utama pada kekebalan seluler yang dimediasi secara spesifik terhadap antigen. Sel T mampu membedakan jenis dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan setiap kali tubuh terpapar patogen. Ketika dewasa, sel T berdiferensiasi menjadi helper T cell atau sel T CD4+, dan sitotoksik T cell atau sel T CD8+. Terdapat perbedaan utama antara T helper cell dan juga T sitotoksik, di mana T helper cell terlibat koordinasi dengan sel B dan juga sel T lainnya dalam respon imun terhadap patogen, sedangkan pada T sitotoksik berperan tunggal dalam menghancurkan sel kanker dan sel yang terinfeksi antigen. Fungsi dari subset sel T yaitu yang pertama ada sel T sitotoksik atau CD8+, yang merupakan sel efektor yang dapat membunuh sel yang terinfeksi virus secara langsung ataupun sel kanker dengan melepaskan granula sitotoksik ke dalam sel target. Sel-sel ini mengenali antigen spesifik seperti fragmen virus yang berikatan dengan molekul MHC kelas 1 dari permukaan semua sel berinti. Yang kedua ada sel T helper atau CD4+, yang memiliki berbagai fungsi efektor dan dapat berdiferensiasi menjadi banyak subtipe berbeda seperti sel TH1, T helper 2, T helper 17, dan sel regulator. Interaksi CD4 dengan antigen yang berikatan dengan MHC kelas 2 yang diekspresikan pada permukaan APC akan mengaktifkan sel T helper. Fungsi dari sel T CD4+ termasuk juga mengaktifkan sel imun lain, melepaskan sitokin, dan membantu sel B memproduksi antibodi, juga membantu membentuk, mengaktifkan, dan mengatur respon imun adaptif. Timus merupakan tempat utama perkembangan sel T, di mana limfosit T muda mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi limfosit T dewasa. Limfosit T dari sumsum tulang yang tidak memiliki ekspresi koreseptor CD4+ dan CD8+ disebut sebagai double negatif, akan berinteraksi dengan sel lain yang berada dalam timus untuk membentuk T-cell reseptor dan menghasilkan sel T yang mengekspresikan CD4+ dan CD8+ yang disebut sebagai double positif. Limfosit pembentukan reseptor limfosit T terjadi melalui beberapa tahapan yang ditandai oleh perubahan status gen reseptor limfosit T, ekspresi reseptor limfosit T, koreseptor CD4 dan CD8, dan molekul permukaan sel yang lain. Sel double positif menjalani seleksi yang menghasilkan timosit single positif yaitu CD4+ atau CD8+ yang bermigrasi ke medula dan sampai ke perifer sebagai sel T naive. Limfosit T naive merupakan sel yang belum menemukan antigen spesifiknya. Pada organ limfoid perifer, limfosit T naive dapat berinteraksi dengan APC yang menggunakan molekul MHC untuk mempresentasikan antigen. Limfosit T naive yang telah mengenali antigen spesifiknya akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi salah satu dari beberapa subset limfosit T efektor seperti T helper dan T sitotoksik. Bergantung pada sifat antigen dan sitokin, sel T diaktifkan dan berdiferensiasi menjadi beberapa subtipe sel T efektor. Interleukin 2 dan STAT4 menginduksi sel CD4 naive berdiferensiasi menjadi sel T helper 1, sedangkan interleukin 4 dan STAT6 memicu diferensiasi sel T CD4 menjadi sel T helper 2 mengekspresikan gen yang dapat menginduksi T-cell reseptor. Sel T positif CD4 teraktivasi menjadi sel T helper. Penampakan sel T helper dikarenakan dapat membantu sel lain yang ada pada sistem imun untuk menghilangkan patogen. Regulator transkripsi utama yang mengatur sitokin yang dihasilkan oleh subset sel T dan sitokin yang diproduksi akan dikeluarkan sebelum dipindahkan. Tubuh akan menghadapi beragam jenis infeksi atau patogen. Variasi patogen tergantung pada lokasi di dalam tubuh. Misal patogen seperti mikrobakter oleh fagosit, akan tetapi mereka juga akan melakukan pembunuhan intraseluler. Sel T helper memiliki tujuan untuk melawan beragam jenis patogen secara efektif dengan cara mengeluarkan sitokin yang berkomunikasi dengan sel-sel lain dari sistem kekebalan tubuh dan mengaktifkannya untuk menghilangkan patogen dengan respon imun yang sesuai. Lalu untuk subset T helper tipe 1, sel ketika ada
infeksi intraseluler seperti infeksi virus yang berada pada makrofag dengan mengeluarkan interleukin 12 sel dendritik yang telah bermigrasi dari tempat infeksi ke tempat kelenjar getah bening terdekat, di mana di sana sel helper T menyajikan antigen ke sel P positif yang belum menyajikan antigen. Ini akan dikenali interleukin yang akan memberikan sinyal kepada sel T untuk memberikan sel T helper tipe 1 yang sudah mulai mengeluarkan interferon gamma yang mengaktifkan makrofag dan meningkatkan aktivitas mikrobisidanya untuk membunuh bakteri yang tertekan. Interferon gamma akan merangsang produksi antibodi yang mendorong fagositosis mikroba yang bertindak sebagai protein komplement. Berikut merupakan proses aktivasi makrofag dalam pembuatan stimulasi untuk antibodi. Fungsi utama dari sel T helper tipe 2 untuk merangsang kekebalan terhadap parasit yang dimediasi oleh eosinofil dan sel mast T sel helper. Sel T helper tipe 2 masing-masing ditetapkan karena merupakan subset sel T positif CD4 yang harus dibedakan dari sel T helper 17. Sehingga dapat dilihat bahwa interleukin 12 menginduksi diferensiasi sel T helper tipe 1 dan sel T ini mengeluarkan interferon gamma dan interleuk ke dalam fungsi utama sel T helper. Sel T helper tipe 1 akan membantu makrofag melawan infeksi intraseluler T helper tipe 2. Antibodi IgE mengikat permukaan parasit sehingga dapat mengikat dengan wilayah Fc dari antibodi yang terikat pada permukaan parasit. Terdapat lender yang keluar dan berperan mendorong pengusiran parasit dari usus. P17, mereka akan menghasilkan interleukin 22 ketika ada interaksi oleh jamur atau bakteri. Ekstrateluler, interseluler 6, dan transformasi faktor pertumbuhan beta diproduksi oleh sel-sel imunitas bawaan sel T. Mengenali antigen jamur dan bakteri intraseluler yang disajikan oleh dendriksitosin. Sel interleukin 6 dan transformasi faktor pertumbuhan beta menginduksi sel T ini untuk diferensiasi menjadi sel T helper 17. Sel interleukin 17 yang disekresikan oleh sel-sel ini merekrut leukosit khususnya neutrofil ke dalam infeksi. Mereka menginduksi peradangan neutrofil untuk membantu mempertahankan diri dari jamur dan bakteri. Interleukin 17 dan interleukin 22 juga membantu mengaktifkan sel epitel untuk menghasilkan peptida antimikroba yang melawan invasi mikroba, sehingga kita melihat bahwa diferensiasi subset T helper 17 adalah diinduksi oleh interleukin 6 dan transformasi faktor pertumbuhan sel beta T helper 17 mensekresi interleukin 17 dan bertautan di 22 fungsi utamanya adalah membantu melawan infeksi jamur dan bakteri. Ekstraseluler 2 subset sel T helper yang tersisa baru-baru ini ditemukan di sini. Jika akan membahasnya, fungsi utama mereka adalah sel T regulator. Sebelumnya sel ini sebagai sel T penekan. Setelah patogen atau infeksi diberantas atau dijadikan tidak berbahaya oleh sistem imun. Sel T regulator autoimun berkomunikasi dengan sel lain dari sistem imun dan membantu sel tersebut menghentikan fungsi elektronnya. Sel T helper menghasilkan dan merespon imun interleukin 10 yang merupakan penekan kuat fungsi dari makrofag yang mengubah faktor pertumbuhan dan menginduksi produksi lebih banyak sel T pengatur, sehingga sel T pengatur berperan penting dalam regulasi respon. Sel T helper follicle mengeluarkan interleukin 21 yang membantu sel B untuk membuat antibodi yang sesuai untuk membersihkan dan infeksi, sehingga seperti sel T helper tipe 2 dan sel T pembantu folikel ini membantu sel B dalam memberantas infeksi. Mekanisme kerjanya diawali dari proses aktivasi. Proses aktivasi diawali dengan adanya ABC yang telah menelan antigen ekstraseluler melalui fagositosis yang terjadi sebelumnya. Antigen tersebut kemudian dicerna menjadi fragmen peptida yang kemudian muncul ke permukaan sel bersama dengan MHC2 membentuk kompleks MHC2 peptida. Sel-sel ini kemudian bergerak ke kelenjar getah bening. Selanjutnya, kompleks MHC2 peptida ini akan dikenali oleh sel CD4+. Setelah molekul MHC peptida dikenali oleh sel T, nantinya akan terjadi proses pengingatan molekul antigen oleh reseptor utama sel T dan juga pengingatan molekul MHC2 oleh reseptor CD4. Peristiwa ini kemudian menghasilkan sinyal pertama dari aktivasi sel. Selanjutnya, sinyal kedua akan terbentuk dari kostimulasi atau penyesuaian. Jika tanpa penyesuaian, maka sel T yang telah mengenali antigen akan tetap berada dalam keadaan tidak aktif dalam waktu yang lama. Hal ini disebut juga sebagai anergi.
Kostimulasi meliputi sitokin atau sepasang molekul membran plasma. Pasangan kostimulator yang terpenting yang dapat diketahui adalah B7 atau CD80 dan CD28 seperti pada gambar. Proses aktivasi sel T kemudian akan mengsintesis dan juga mengsekresikan sitokin interleukin 2. Setelah itu, sel T akan berdiferensiasi menjadi bagian seperti pada gambar. Selanjutnya adalah proses aktivasi sel T CD8+. Proses aktivasinya diawali dengan pengenalan antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC1. Kostimulasi juga terjadi oleh interleukin 2 dan sitokin lain yang diproduksi oleh sel T pembantu. Setelah teraktivasi, sel T CD8+ kemudian akan diferensiasi seperti pada gambar. Cytotoxic T cell atau CTLS atau yang bisa disebut dengan sel T killer merupakan sel yang berperan untuk membunuh sel yang terinfeksi virus dan bakteri intraseluler. Berikut ini merupakan penjelasan bagaimana cara kerja dari CTLS dalam membunuh sel yang terinfeksi virus atau bakteri pada intraseluler. Jika terjadi pada intraseluler, maka sel CD8+ akan mengenali kompleks antigen MHC1 di permukaan sel. Dan di saat yang sama, sel T helper tipe 1 akan teraktivasi di dekatnya dan mensekresikan interleukin 2, sehingga terjadi proses aktivasi sel T CD8+, yang kemudian menghasilkan sel T sitotoksik. Selanjutnya, sel T sitotoksik akan mengsekresikan interleukin 2 lebih banyak dan terstimulasi sendiri, dan kemudian sel ini akan meninggalkan kelenjar getah bening menuju sel yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi ini biasanya disebut oleh sel target. Pembunuhan sel target oleh CTLS membutuhkan kontak langsung, di mana hal ini didukung oleh reseptor sel T yang mengikat molekul MHC1 dan tongkat inti dari CTLS yang mengikat antigen. Setelah kontak tersebut terjadi, selanjutnya CTLS akan mengalami degranulasi, di mana pada peristiwa ini terjadi proses migrasi butiran CTLS menuju sel target. Granula ini merupakan granula sitotoksik spesifik yang mengandung beberapa komponen seperti perforin, granzim, dan granulaisin. Perforin yang disekresikan kemudian akan membentuk pori-pori pada membran sel target sehingga terjadi kerusakan pada membran sel target yang kemudian menjadi saluran untuk granula lainnya. Pori-pori ini kemudian menjadi akses bagi granzim untuk masuk ke dalam sel target dan menyebabkan terjadinya apoptosis, sehingga nantinya sel target akan terdegradasi dari dalam. Proses apoptosis ini terjadi karena proses aktivasi enzim nuklease dan juga perusakan mitokondria pada sel target. Selain itu, proses apoptosis ini juga dibantu oleh granulaisin, di mana granulaisin ini memiliki aktivitas antimikrobial. Sel target yang terdegradasi ini kemudian dicerna oleh fagosit dan CTLS akan lepas dan akan melakukan perannya kembali pada sel target lainnya. CTLS ini juga berperan dalam proses sekresi sitotoksin utama yakni interferon gamma dan TNF-alfa, di mana sitokin-sitokin ini berperan dalam aktivasi makrofag dan perekrutannya pada sel yang terinfeksi. Cell-mediated immunity ini masih dapat ditembus oleh beberapa mikroba patogen yang umumnya telah mengalami evolusi pada mekanismenya. Mikroba patogen yang ada akan mengakibatkan terhambatnya fusi fagolisosom, sehingga mikroba dapat keluar dari vesikel fagosit. Selain itu, juga dapat menghambat proses pembentukan kompleks MHC kelas 1, yang mana dilakukan dengan menghalangi transportasi peptida antigen menuju retikulum endoplasma. Selain itu, resistensi mikroba patogen juga dapat mengakibatkan terhambatnya kerja sel T atau disebut dengan T-cell exhaustion yang dapat mengakibatkan adanya infeksi secara akut. Kemudian masuk ke mekanisme resistensi mikroba patogen terhadap cell-mediated immunity, yang mana pertama telah disebutkan bahwa mikroba patogen telah mengalami evolusi pada mekanismenya. Kemudian terjadilah perlawanan terhadap sel T limfosit yang ada dalam cell-mediated immunity oleh mikroba tersebut. Barulah terjadi adanya penghambatan fusi fagosom dengan lisosom atau disebut sebagai fagolisosom sehingga mikroba patogen memiliki kesempatan untuk masuk ke sitosol. Akibatnya, mikroba yang ada akan melawan mekanisme mikrobisidal fagosit yang kemudian akan melemah. Maka dari itu, mikroba dapat bertahan hidup dan mengalami proses replikasi selama fagositosis itu terjadi. Mikroba yang mampu menginvasi cell-mediated immunity umumnya merupakan mikroba intraseluler. Beberapa contohnya seperti Mycobacteria, Listeria monocytogenes, Leishmania yang termasuk ke dalam golongan protozoa, dan Cryptococcus neoformans yang termasuk ke dalam golongan fungi. Seperti terlihat pada
gambar yang mana terdapat proses penghambatan fagolisosom oleh beberapa mikroba intraseluler tersebut, sehingga mikroba-mikroba tersebut dapat keluar dari fagolisosom sehingga dapat masuk ke dalam sitoplasma. Akibatnya, mikroba tersebut tetap dapat menginfeksi sel yang terserang. Baik, kemudian ini merupakan reference yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.